terkhusus adalah warga Kota Yogyakarta. Di malam hari ini kita bersama dalam acara refleksi akhir tahun untuk melihat kembali sejauh mana kemudian penanganan pencegahan COVID-19 di Kota Yogyakarta. Dan kali ini bersama antara LHKP PGN Kota Yogyakarta dengan Komite Keselamatan Jalan Yogyakarta dan tentu juga pemerintah Kota Yogyakarta. Kali ini malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan tentang antisipasi kejenuhan masyarakat dalam menjalankan prokes atau promosi kesehatan. Bersama dengan kita telah hadir beliau adalah Bapak Dr. Andes Heru Porwadi MA, Wakil Wali Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Satgas Kota Yogyakarta. Dan yang kedua adalah Ibu Rohmayanti SKM MPH, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang juga Satgas COVID-19 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Juga bersama dengan kita adalah Bapak Sigit Haryo, Sarjana Psikologi, Ketua MC3 Kota Yogyakarta. Kita akan membahas tentang antisipasi kejenuhan masyarakat dalam melakukan promosi kesehatan. Nah, seluruh masyarakat bisa menyimak di jaringan sosial media, baik di TV Wadim maupun di jaringan sosial media MCC Kota Yogyakarta dan juga Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Baik, kita akan sapa dulu untuk mendengar secara langsung dari beliau para narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Heru Porwadi MA, Pak Heru, Wakil Wali Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Heru di rumah ini ya. Ya. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak Heru ya di akhir tahun. Harus semangat. Harus terus semangat. Kalau tidak semangat, siapa lagi nih yang akan memimpin kita di Kota Yogyakarta? Baik, terima kasih Pak Dr. Andes Heru Porwadi MA, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Ketua Satgas Kota Yogyakarta. Yang berikutnya Ibu Rohmayanti SKM MPH. Assalamualaikum Bu Rohmayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, apa kabar? Apa kabar Bu Rohmayanti? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Mudah-mudahan Pak Budi ini juga demikian. Posternya, edukatifnya ini luar biasa loh FKM saya lihat dan Satgas Wade. Keren ini Bu. Pak Budi. Terakhir kemarin kalau nggak salah edukasi untuk ini ya, apa itu kemarin? Pilkada ya? Maaf Pak Budi, suaranya tidak terlalu jelas Pak Budi. Oke ya, baik. Baik, tapi Bu, kita akan berdiskusi dengan Bu Rohmayanti. Kita sama dulu Bapak Sigit Haryo, Sarjana Psikologi, Ketua MC3 Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Mas Budi. Salam sehat. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan Pak Sigit. Siap. Baik, terima kasih Pak Sigit, Bu Rohmayanti, Pak Heru. Di awal sesi ini kita pengen mendengar dulu nih dari Mas Sigit selaku Ketua MC3 Kota Yogyakarta. Mas Sigit bisa diceritakan, dipaparkan kepada kita semuanya di malam hari ini bagaimana kemudian kondisi penerapan promosi kesehatan di Kota Yogyakarta dalam sudut pandang MC3 PDM Kota Yogyakarta. Monggo Mas Sigit, kami persilakan waktunya untuk menyampaikan pada kita semua. Persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Heru Porwadi yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Yogyakarta, yang saya hormati Bu Rohmayanti, dosen FKI Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia, teman-teman LHKP PDM Kota Yogyakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keislaman, kesehatan sehingga kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim bersama-sama. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, insya Allah termasuk kita yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, terima kasih Mas Budi. Tadi Mas Budi ini nampak semangat sekali, walaupun tadi sudah rakornas MCCC pusat sampai daerah. Ini membahas terkait
kondisi COVID saat ini. Tidak terasa 10 bulan pandemi ini sudah kita rasakan. Pada awal pandemi di bulan Februari ini diawali kasus yang pertama kali kalau nggak salah di Depok ya. Ini kita sudah mulai merasakan, dan setelah menyebar ke beberapa daerah, termasuk kalau yang pertama kali di Solo, kasus yang di Solo, begitu kasus itu ada yang meninggal, saat itu kita di DIY langsung lockdown. Kita WFH semua sampai bulan puasa, kemudian sampai Lebaran. Dan itu alhamdulillah penambahan COVID tidak terlalu tinggi. Dan kita sudah bekerja keras untuk menanggulangi COVID ini, termasuk penyemprotan disinfektan, kemudian membagikan sembako kepada yang berdampak, termasuk gaji-gaji guru. Ini matur nuwun Pak Wawali, dana BOS yang biasanya 15% untuk gaji guru, ini dinaikkan karena pandemi 40% untuk bisa menggaji guru karyawan. Terima kasih sekali lagi pada pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian setelah Lebaran, penambahan itu juga tidak begitu banyak. Di DIY masih sekitar kurang lebih antara 20 sampai 30. Sampai bulan Juli juga masih kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah mulai akan ada tahun ajaran baru. Nah, begitu tahun ajaran baru ini, terutama sekolah-sekolah, siswa, anak-anak didik kita, itu sudah mulai semangat karena informasi yang kita dapat, pandemi ini akan selesai bulan September, sehingga benar-benar kita semangat. Tapi nampaknya begitu bulan Agustus ini malah peningkatan kasus positif COVID ini meningkat, ini semakin malah istilahnya kita tidak jadi tahun ajaran baru. Sekolah belum tentu berani memasukkan sampai sekarang. Dan ini anak-anak sudah mulai jenuh, dan orang tua juga seperti itu, sehingga orang tua memberanikan diri untuk keluar, mungkin yang bekerja juga bekerja, yang berwirausaha, seperti kehidupan sehari-hari seperti biasa. Yang jualan juga yang sudah mulai jualan. Ini memang dirasakan baik anak-anak, orang tua, maupun kita semua juga dengan sekitar 4-5 bulan di rumah itu juga sudah mulai jenuh. Nah, di saat itulah peningkatan cukup mulai meningkat, penambahan COVID ini. Termasuk saya ketemu Pak Heru saat setelah kasus Soto Lamongan, itu dengan penambahan terpapar di Soto Lamongan sekitar 14 nih Pak Heru. Nah, ini saya ketemu Pak Heru sudah, pripun Pak, enaknya kita. Pak Heru, yang penting kita 3M Mas. Ya, siap. Kita juga menjaga, pakai masker mesti, menjaga jarak dan cuci tangan. Kita edukasi kepada masyarakat semua, terutama di Muhammadiyah, benar-benar kita ketati. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata kondisi ini semakin bertambah. Dan justru sebenarnya kalau dipikir WFH ini sebenarnya sangat efektif untuk penekanan terkait penambahan COVID ini, tapi memang mungkin karena dirasa jenuh tadi, sehingga sudah mulai
beraktivitas seperti biasa. Apalagi kondisi saat ini, DIY itu rata-rata penambahannya sudah 200, kurang lebih 200 ini, sudah beberapa minggu ini. Di tingkat nasional penambahannya rata-rata hampir 6.000 lebih. Nah ini sepertinya sudah tidak yang belum merasakan ya kayak tidak ada apa-apa saja. Tapi begitu yang sudah merasakan ya memang berat saat keluarga atau yang mengalami kasus COVID ini. Dan memang karena sudah terbiasa seperti ini ya ini dari dampak merasa kejenuhan. Padahal kalau seandainya ini saya singgung sedikit bagaimana merubah mindset kita agar anak-anak tidak jenuh, orang tua juga tidak jenuh, ini bagaimana? Ini agar diberi aktivitas anak-anak itu di rumah. Misalnya kalau anak-anak yang kelas SD, kelas 1, 2 ini kan bisa misalnya diberikan kegiatan mungkin dikasih alat gambar, alat peraga dan sebagainya. Ini kan ada kegiatan biar tidak jenuh di rumah. Juga termasuk anak-anak yang sudah mungkin SMP, ini bagaimana malah justru kita bisa melihat potensi apa yang dia punya. Ini kan justru orang tua malah harusnya lebih dekat dengan anak-anak. Harapan kita malah semakin tahu potensi dan karakter anak-anak kita. Tapi justru sebaliknya, kadang-kadang malah orang tua juga jenuh, apalagi hanya disodori, ngajari putrane, sinau, ujian dan sebagainya, ini juga merasa jenuh. Ini makanya orang tua juga bahasa Jawanya itu ngoyak-oyak bagaimana sekolah segera dimasukkan. Nah, untuk saat ini Muhammadiyah belum mengizinkan edaran surat dari PDM, kita belum mengizinkan untuk tatap muka pembelajaran. Dan tadi di Rakornas juga sudah disinggung, bulan Januari akan dimasukkan, tapi kemungkinan di Muhammadiyah belum berani memasukkan karena kondisi penambahan COVID masih cukup fluktuatif dan cenderung naik. Nah, ini kondisi saat ini, sehingga ke depan justru kita bagaimana berinovasi dan berkreasi di dalam bekerja maupun dalam belajar untuk menghadapi pandemi ini yang tidak tahu kapan akan berhentinya. Sampai muktamar juga diundur ini Mas Budi sampai 2022 ya. Ini kan benar-benar Muhammadiyah ini sangat berhati-hati dalam menghadapi pandemi ini, dan betul-betul kita menjaga terutama anak-anak kita jangan sampai terpapar kena COVID. Tadi data nasional di Rakornas disebutkan anak-anak yang terpapar itu sekitar 70.000 orang dan yang meninggal sekitar 500-an. Nah ini kan kita harus betul-betul menjaga anak-anak kita semua jangan sampai terpapar COVID. Juga sebenarnya juga menjaga diri kita dengan memakai masker ini bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Dan kadang-kadang juga jenuh, Bu, ini nanti bisa dijelaskan Bu Rahmayanti. Pakai masker juga jenuh. Bilang pada sesek ya Bu. Nah, ini monggo nanti bisa dikupas bagaimana biar pakai masker tetap menyenangkan, enjoy. Juga kemungkinan anak-anak di rumah juga bisa menyenangkan dan sebagainya. Itu mungkin itu saja Mas Budi nggih. Nanti gayung bersambut kita bisa diskusi. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sigit. Tadi saya kira Mas Sigit sudah memaparkan banyak hal terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh MCC Kota Yogyakarta, dan utamanya adalah bersinergi dengan Pemkot Yogyakarta. Nah, berikutnya kita akan dengar dari Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Heru,
untuk menyampaikan kebijakan prokes di Kota Yogyakarta dalam rangka untuk mengantisipasi kejenuhan yang sudah melanda di masyarakat ini. Pak Heru, Pak Wali, kami persilakan, monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terutama yang bersama-sama kita dalam webinar saat ini. Sebagian tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit tentang garis besar umum tentang fluktuatif yang terjadi di Kota Yogyakarta, terutama yang berkaitan dengan kasus sebaran pandemi yang saat ini kita alami. Memang benar, sejak awal sampai dengan bulan Juli itu, total kasus kita hanya 58, total kasus yang positif. Tapi begitu masuk Agustus, kemudian naik, totalnya menjadi sekitar 600-an. Agustus, September. Itu naik, nah dan turun lagi, di Oktober pertengahan itu turun sudah hampir sama dengan pada saat Maret, Juli, liburan lagi, naik lagi. Nah, naiknya yang Oktober ini, yang November, Desember ini memang kenaikannya 3 kali lipat daripada kenaikan yang terjadi pada saat bulan Agustus. Jadi, kalau yang dari Maret sampai Juli ke Agustus, kenaikannya bisa 6 kali lipat, tapi yang di Agustus ini dengan November Desember ini kenaikannya 3 kali lipat dari yang Agustus. Artinya ada peningkatan yang cukup besar, yang sekarang total kasus yang ada di Kota Yogyakarta itu ada hampir 1.500-an yang positif, 1.500 yang positif, yang sebagian ada yang meninggal, ada yang sembuh. Nah, dari 1.500-an itu yang indeksnya ada di keluarga itu ada sekitar 280-an. Jadi 280 itu ada di dalam keluarga, dan di dalam keluarga ini jumlah yang yang tertular itu hampir sekitar 750-an. Artinya dari 1.500 kasus yang ada di Kota Yogyakarta, 50% terjadi di dalam keluarga. Selebihnya itu yang ada di kantor, ada di perjalanan, dan segala macamnya. Nah, inilah makanya kita melihat perkembangan terakhir ini. Banyak yang teman-teman warga kota ini yang ingin bepergian dan kemudian melakukan swab PCR maupun antigen ataupun reaktif, terus kemudian kedapatan reaktif atau kedapatan positif, dan itu banyak. Kita pernah dan kasus yang OTG tanpa gejala itu yang ada di Kota Yogyakarta hampir 80% itu tanpa gejala. Artinya mereka harus isolasi mandiri. Kalau ditanya, ya nggak ada yang dirasakan, gangguan pernafasan nggak ada, gangguan tenggorokan nggak ada, hidungnya nggak ada, suhu panas enggak. Jadi kalau ditanya ya sehat. Jadi memang sebagian besar adalah OTG. Sehingga tidaklah heran manakala ada orang datang ke puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lain atau ke lab, kemudian ketika mereka periksa kedapatan positif. Itu artinya apa? Ya artinya memang mungkin sebagian besar dari kita, mungkin sebagian sudah terpapar, cuma OTG dan tidak terdeteksi oleh lab. Nah ini kalau misalnya kita melakukan tes secara massal, itu mungkin akan banyak. Tetapi ya memang dalam kondisi saat ini, itu sudah tidak begitu berarti kayak kita lakukan tes massal. Karena yang paling perlu kita lakukan adalah memang kemudian menjalankan protokol kesehatan yang baik. Dalam posisi sehat ataupun sakit, itu adalah protokol kesehatan yang dilakukan. Kalau kita lihat dari umur, sebagian besar yang terkena juga di atas umur 50 tahun semua, sebagian besar. Yang meninggal juga sebagian besar ada di umur 50 tahun ke atas semua. Yang sebagian besar juga COVID.
kondisi ini yang kita alami. Tahun depan, insya Allah kita melakukan vaksinasi. Kalau 414.000 penduduk di kota di Jakarta ini harus divaksinasi, dan yang saat ini yang ada di fasilitas kesehatan kita, pemerintah kota punya 20 fasilitas kesehatan, 18 puskesmas, 2 rumah sakit, dan rumah sakit yang ada di kota Yogyakarta, rumah sakit swasta, atau rumah sakit yang lain yang ada di kota Yogyakarta ada 19. Artinya ada 39 rumah layanan kesehatan yang ada di kota Yogyakarta. Kalau semua menjalankan itu, selesai menjalankan vaksin, itu perharinya mungkin fasilitas kesehatan bisa lebih dari 100 orang, dan itu tentu akan merepotkan karena setiap orang vaksinasinya harus 2 kali. Dan itu berarti sampai September target pemerintah semua orang yang memiliki memenuhi persyaratan tertentu akan divaksinasi. Nah, persoalannya adalah sampai sekarang kita belum pernah mempunyai kasus vaksinasi ini hasilnya bagus. Artinya memang ini semua baru. Kita belum bisa melihat, termasuk di luar negeri sekalipun, bahwa vaksin ini akan bisa kemudian menjadikan kita bisa kembali pada kondisi normal. Kita belum ada yang bisa menyampaikan itu dengan pasti. Semuanya masih berasumsi, meskipun nanti kita vaksinasi, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, sampai kapan seperti itu? Nah, itu saya kira yang harus kita hadapi juga. Karena vaksin yang sekarang beredar, itu katanya ada yang hanya mampu bertahan 2 tahun, ada yang hanya mampu bertahan 4 tahun. Artinya 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi kita harus vaksinasi lagi. 2 tahun lagi, 4 tahun vaksin, sampai nanti kita ketemukan vaksin yang bisa bertahan untuk selamanya. Nah, melihat kondisi seperti itu, ya sebagaimana disampaikan oleh Mas Sigit, kita kalau ngomongkan kejenuhan, ya jenuh. Tapi yang harus kita mulai sikapi adalah kondisi ini nampaknya tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ke depan pun meskipun kita vaksinasi, kita masih jaga jarak, kita masih pakai masker, kita masih harus cuci tangan, itu masih kita lakukan. Nah, makanya bagi kami terutama mengasumsikan sekarang ini kita tidak boleh menunggu. Karena ini akan terus seperti ini. Ditunggu sampai kapan? Ya kita seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah kita segera belajar tentang kondisi yang kita hadapi sekarang. Kenyataan yang kita hadapi adalah seperti ini. Dan supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan, menimbulkan risiko tinggi, kita harus antisipasi supaya kita tidak masuk dalam wilayah zona bahaya itu. Maka kita harus melakukan sesuatu bergerak. Saya bisa mengatakan, bisa jadi ini adalah kalau mengikuti Darwin ya seleksi alam, social selection, seleksi sosial juga, atau survival of the fittest, perjuangan untuk hidup. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan kondisi ini akan tertinggal. Mereka yang tidak mampu kesehatan, tubuhnya tidak mampu menyadari, pasti akan kena sakit. Dan sampai yang paling fatal. Nah, kondisi ini kalau kita menunggu, ya kita memang seperti sembunyi. Tapi nanti khawatir kita, begitu kita keluar, kita nggak mampu berhadapan dengan kondisi yang seperti seorang pendekar yang turun gunung, begitu ketemu kondisi yang sebenarnya, dia bisa menang kalau dia mempunyai bekal yang bagus, tapi dia akan kalah kalau kemudian ketika dia bertemu dengan orang-orang yang ternyata, atau virus-virus yang ternyata lebih kuat dari kita. Nah, kondisi ini kalau saya, ya kita semua nggak mau harus beradaptasi, mensikapinya dengan positif. Apa yang harus kita kerjakan dalam posisi yang saat ini kita harus berhadapan dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau kita sembunyi terus,
kita ya mungkin akan terhindar, tapi apakah kita sudah mempunyai kemampuan daya tahan imunitas menghadapi virus? Itu yang kita belum teruji. Padahal menurut saya, mungkin di antara kita semuanya itu sudah banyak yang terpapar. Tetapi memang kondisinya sehat. Ataukah besok, ini yang masuk juga, apakah besok yang disebut sehat ada yang seperti itu? Orang yang disebut sehat besok itu apa seperti itu kan kita nggak tahu. Karena kondisinya masih terus berkembang dan seterusnya berkembang. Nah, asumsi-asumsi teoritis yang tadi atau konseptual yang tadi saya sampaikan adalah sebagian besar ada faktanya bahwa orang sekarang ini di mana-mana akan ketemu orang yang mungkin mau tidak mau harus jaga jarak. Kita tidak boleh terlalu percaya diri, ketemu tiap hari, ternyata kita menghadapi orang yang selama ini juga sudah terkena, tetapi ya karena dia OTG ya kita nggak merasakan itu sebagai sebuah ancaman. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Anak-anak, kalau boleh kita jujur misalnya, anak-anak kita yang SMP, SMA, atau mungkin juga SD, apakah mereka tidak pernah bertemu dengan teman-temannya sekarang ini bermain di luar? Apa anak-anak semuanya di rumah terus? Apakah dia tidak pernah main di tetangga? Apakah dia tidak pernah bertemu dengan teman-teman sekolahnya atau kelasnya? Kalau yang saya lihat, ya sebagian besar dari mereka memang ketemu juga dengan orang-orangnya. Bahkan juga bertemu secara intensif dengan teman-teman sekelasnya atau tetangga-tetangganya. Sehingga mereka itu sebenarnya juga sudah ada interaksi juga di antara mereka sendiri. Artinya, kita ini sebenarnya memang kalau mau membuka semuanya, sudah banyak yang sudah melakukan interaksi itu secara sederhana. Mereka memang harus menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Nah, kejenuhan itu akan muncul manakala kita tidak mencoba mensikapi sesuatu ini dengan yang baru. Kita tidak mau beradaptasi. Bioskop di masa lalu, ini baru saya membaca sebuah laporan jurnalistik yang cukup mendalam. Di masa lalu memang orang larinya ke bioskop, tetapi masa sekarang ini orang nonton film sekarang tidak lagi di bioskop, tapi sudah di sejumlah aplikasi-aplikasi yang untuk bioskop. Dan sekarang juga jalan. Alvin Toffler itu tahun 1980 menulis buku yang terbit yang meramalkan masa depan itu seperti yang saat ini kita alami. Dunia sudah seperti desa, kemudian perkantoran sudah tidak perlu gedung lagi, sekolah tidak perlu gedung lagi, karena semua bisa dilakukan secara daring. Dan sekarang ini terjadi. Artinya apa? Artinya memang kita mau nggak mau harus mulai mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena yang aman dan yang bisa kita lakukan dengan daring, ayo kita harus mulai belajar secara daring. Tadi saya menerima Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 10 bersama guru dan beberapa siswanya. Dia menuliskan, saya kan bagus sekali ini, yang dilakukan. Dia menuliskan buku tentang pengalaman guru ketika menghadapi pandemi ini, apa yang dialami, dia ceritakan. Ada satu buku sendiri. Kemudian yang tadi diserahkan di kantor adalah bagaimana para siswa itu mengalami belajar di masa pandemi ini. Dia ceritakan, diungkapkan semuanya. Saya katakan, inilah yang sebenarnya kita perlukan. Supaya kita tahu, guru itu ketika masa pandemi apa yang dilakukan. Siswa itu ketika masa pandemi adalah apa kesulitan yang dihadapi dan apa yang kita perbaiki. Nah, kita ini kalau kita diam, kita tidak pernah mencoba memperbaiki, kita tidak pernah mencoba, mungkin pembelajaran yang sekarang ini dilakukan daring akan dilakukan begini terus, tetapi efektivitasnya nggak akan dapat. Tetapi kalau kita terbuka, setiap siswa menuliskannya seperti yang dilakukan SMP Muhammadiyah 10 dan kemudian mengkajinya, dan kemudian kita nanti terapkan, oh ternyata dengan cara seperti ini mereka
ada persoalan di sini-sini. Makanya kita harus kemudian membuat antisipasi pembelajaran yang bagus nanti seperti apa nih. Guru juga cerita ketika saya mengajar di masa pandemi ini, kesulitannya seperti ini, artinya benar kita ketemu. Nah inilah yang saya katakan, kita harus adaptasi mempelajari apa yang dilakukan oleh guru-guru, apa yang dilakukan oleh siswa. Nah sekarang yang tadi saya minta pada SMP Muhammadiyah 10, tolong sekarang orang tua siswa suruh menulis juga pengalaman mereka mendampingi anak-anak belajar selama masa pandemi. Itulah yang nanti akan kita buat menjadi sebuah kebiasaan baru dalam kita menghadapi kondisi seperti ini. Kalau kita diam, kita tidak melakukan sesuatu, ya pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Segala sesuatu tidak akan berjalan lagi dengan seperti ini. Karena sekarang ini tidak ada yang maksimal, tidak ada yang optimal. Banyak orang mengatakan bahwa pada masa seperti ini adalah masa melentingkan keunggulan yang kita miliki. Siapapun, lembaga apapun, atau sekolah apapun, pada saat ini kalau dia bisa beradaptasi dan memanfaatkan secara maksimal, maka dia akan menjadi yang terdepan di kemudian hari. Karena dia sudah bisa mengantisipasi apa yang terjadi kemudian. Dan masa-masa seperti ini digunakan untuk bersiap-siap melenting naik ke atas sehingga mereka nanti bisa jalan. Nah, kalau kita berpikirnya seperti itu, mengajak anak-anak itu menuliskan pengalamannya dan segala macam, dan kemudian kita mengkajinya dan kemudian menindaklanjuti menjadi tata cara pembelajaran yang lebih baik, saya kira ini menjadi sesuatu yang mungkin tidak akan membuat jemu bagi kita, karena kita mau belajar, kita mau beradaptasi. Kejemuan itu ada di pikiran kita. Kejemuan itu ada di pikiran kita, bukan di orang lain. Kalau kita merasakan sesuatu, ya jemunya ada di pikiran kita. Tapi kalau kita tidak memikirkan kejemuan dan kita melakukan sesuatu, insya Allah orang tidak sesuatu juga tidak akan jenuh. Dan semua masyarakat tidak akan jenuh kalau kita semuanya melakukan sesuatu. Tetapi sekali lagi, menjalankannya memang sekarang ini harus adaptasi dengan kondisi yang ada. Harus pakai masker, harus jaga jarak, itu harus jangan dijadikan beban lagi. Ini adalah cara hidup kita seperti kita harus berpakaian. Kita boleh saja sekarang pun nggak berpakaian, tetapi nggak sopan. Nah sekarang kita harus membuat sopan santun baru. Kalau kita bermasker, kita jaga jarak, kita suci, itu adalah bagian sopan santun seperti kita berpakaian pada saat itu. Nah kalau itu kita berpikirnya, insya Allah tidak akan jenuh. Saya kira itu membuka diskusi kita. Baik, terima kasih Pak Wali. Ini tadi ulasan yang sangat komprehensif. Pak Wali menceritakan bagaimana kota Yogyakarta yang selalu dilindungi ya, di tengah kota Yogyakarta itu punya aset wisata yang luar biasa. Nah, nanti kita akan diskusi di setelah tanyanya Bu Romayati. Berikutnya kita mohon Bu Romayati SKP ya untuk menyampaikan pada kita semua bagaimana fenomena jenuhan ini, lalu strategi promosi seperti apa yang paling tepat agar kemudian kita semua tidak jenuh ya, seperti yang disampaikan Pak Wali ya, jenuh kan hanya di dalam pikiran. Nah, 20 menit Bu Romayanti kami aturkan waktunya untuk memberikan materinya. Semoga Bu Romayanti. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota, kemudian Bapak dari PDM Pak Sigit, dan Bapak yang hadir di sini. Baik, mohon izin untuk share screen saya Pak Budi. Ini ada yang akan saya share screen. Boleh Bu? Ya. Silakan Bu. Ini ada dari panitia 30 menit Bu. Karena edukasinya itu penting. 30 menit Bu Romayanti. Mudah-mudahan saya tidak lebih dari itu. Mohon diingatkan Pak, ini karena kayaknya ya nanti mohon diingatkan Pak Budi. Ini kalau saya kelebihan waktunya. Baik, ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diminta oleh Bapak Ibu Panitia terkait dengan antisipasi kejenuhan masyarakat pada penerapan protokol kesehatan. Jadi mungkin karena sudah terlalu lama seperti ini merasa jenuh, lalu bagaimana supaya mereka tetap melakukan protokol kesehatan tetapi tidak jenuh begitu. Oke.
Kalau kita lihat gambaran umum sebaran COVID, tentu semua masyarakat di Indonesia bisa mendapatkan informasi terkait dengan COVID dengan cukup mudah, karena dashboard terkait informasi COVID ini sendiri bisa diakses oleh masyarakat secara luas gitu. Dan informasi-informasi tersebut sangat kredibel, menggambarkan terkait bagaimana orang, tempat dan waktu. Jadi OTW itu orang, tempat dan waktu, artinya siapa saja sih yang terkena, usia berapa, orang yang dengan gejala seperti apa, kemudian apakah ada yang komorbid, lebih banyak komorbid atau yang lainnya. Nah, kemudian terkait dengan tempat, di mana saja yang merupakan wilayah-wilayah yang banyak kasusnya, kemudian terkait dengan waktu, kapan saja kasus-kasus itu mulai banyak, dan tadi dijelaskan oleh Pak Sigit juga bahwa tidak disangka bahwa saat ini kasus sudah semakin banyak begitu. Nah, apakah masyarakat kita telah memahami makna atau esensi dari penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi kenormalan baru atau kebiasaan baru? Artinya mungkin semua kita sudah tahu bahwa 3M, di mana-mana 3M. Tetapi esensi dari 3M sendiri itu apakah kita sudah benar-benar meresapi? Masyarakat kita sudah benar-benar memahami betul sehingga apa yang dikerjakan itu memang tahu maknanya. Dilakukan dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, bukan lagi sebuah beban gitu. Sudah pahamkah masyarakat kita? Nah, ini tentu orang-orang dewasa yang kita edukasi dalam hal ini, ketika diedukasi mereka akan merasa, kenapa saya harus melakukan ini? Penting nggak ya gitu? Haruskah melakukan ini? Untuk apa? Nah, inilah yang harus kita lebih tanamkan lagi kepada masyarakat. Mengapa mereka harus melakukan hal tersebut? Mungkin mereka tahu harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak, tetapi esensi dari semua itu yang perlu kita tanamkan ke dalam lubuk hati kita masyarakat gitu. Nah, untuk bisa menanamkan hal tersebut tentu masyarakat harus dibekali dengan bahwa dengan adanya pencegahan penularan, ya kan, mereka harus tahu bahwa penularan itu terjadi karena adanya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, lalu prinsip pencegahannya seperti apa yang kemudian itu dilakukan oleh masyarakat. Nah, hal-hal seperti inilah yang kelihatannya mungkin dalam tanda petik sepele, tetapi ketika kita melakukan sesuatu tidak tahu esensinya, menjadi seperti sebuah ya biasa-biasa saja, tidak kita maknai betul seperti itu. Nah, prinsip pencegahannya tentu dengan menghindari masuknya virus ke dalam tubuh kita. Nah, virus sendiri tidak terlihat. Kenapa menjadi sangat sulit memahamkan masyarakat begitu? Karena yang kita lawan ini tidak terlihat, tidak kelihatan. Berbeda dengan ketika yang kita hadapi itu memang benar-benar ada wujudnya seperti itu. Sehingga mungkin kita bisa mengedukasi dengan memberikan visualisasi. Di sini saya tampilkan untuk meminimalisir akses keluar masuknya virus, maka kita harus menggunakan masker. Nah, ini visualisasi yang ada di gambar ini adalah ketika kita menghadapi lebah mau mengambil madu, ya kita menggunakan pelindung supaya apa? Supaya kita tidak disengat oleh lebah. Begitu halnya dengan virus gitu. Harusnya masyarakat juga dipahamkan terkait hal tersebut. Kemudian kenapa juga kita harus pakai masker? Ini digambarkan mungkin ini tidak bermaksud saru begitu. Tidak bermaksud saru, tetapi ini lebih mudah, saya rasa lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Artinya begini, ketika orang buang air kecil, dia tidak menggunakan penutup, tidak ada lapisan apapun, kemudian di depannya ada orang, kemudian dia kencing, maka akan basah semua. Jadi semuanya akan basah. Kita anggap seperti itu. Ketika orang tidak pakai masker, yang sakit tidak pakai masker, yang sehat tidak pakai masker, maka ya akan tertular secara penuh seperti itu. Gambar yang di bawahnya lagi itu menggambarkan yang sakit itu tidak pakai masker, kemudian yang sehat dia sudah menggunakan penutup pelapis sehingga basah tetapi tidak seperti basahnya yang digambar sebelumnya.
Nah, sehingga dengan visualisasi seperti ini akan mudah menerima gitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, di situ digambarkan kalau yang buang air kecil itu menggunakan celana, yang akan dikencingi itu menggunakan celana juga, maka semakin sedikit. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran ketika kita sama-sama menggunakan masker, sehingga mengedukasinya itu lebih visualisasinya itu terlihat, sehingga mereka lebih bisa mudah memahami itu. Kemudian, ini ada sedikit video ketika terjadi penularan. Jadi ketika yang sakit tidak menggunakan masker, berapa persen risiko penularannya? Ketika yang sehat menggunakan masker, berapa persen penularannya? Ketika sama-sama menggunakan masker, berapa persen penularannya? Dan ketika ditambah dengan menjaga jarak, maka menjadi 0%. Harapannya seperti itu. Nah, ini saya rasa akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian saya akan banyak video ini Pak Budi. Ya. Kemudian terkait dengan risiko yang tinggi, kita menggambarkan seolah-olah seperti speedometer begitu. Nah, ini kalau orang sudah menggunakan masker, kenapa harus ditambah dengan cuci tangan? Karena risikonya akan semakin berkurang. Ditambah dengan jaga jarak, semakin berkurang lagi risikonya. Ditambah dengan kalau etika batuk, semakin berkurang lagi risikonya. Ditambah lagi dengan udara. Jadi sirkulasi udara yang baik. Maka harapannya dengan demikian semakin kecil lagi risiko kita untuk saling menularkan atau tertular. Kemudian ini tadi Pak Sigit menyampaikan bahwa merasa sesek pakai pakai masker begitu nih Pak. Jadi akhirnya tadi saya tambahkan mendadak karena mungkin orang merasa sesek pakai masker, tetapi sebenarnya kalau dilihat dari saturasi oksigen itu tidak mengalami perubahan ketika kita menggunakan masker. Perasaan kita saja yang merasa kita sesek begitu, seperti mungkin kalau kita mati lampu seolah-olah sulit bernafas begitu. Nah, ini ketika dicek saturasi oksigennya normal menggunakan masker 1, nanti sampai menggunakan masker 3 itu juga masih oke. Mungkin suaranya tidak masuk ke menggunakan 3 masker pun masih tetap sama. Sebenarnya masih sama, hanya perasaan kita tidak terbiasa atau belum terbiasa sehingga saya merasa sesek. Mungkin dulu nenek moyang kita dulu kalau pakai baju sumuk gitu, sebelum ditemukan adaptasi dengan menggunakan baju sumuk gitu. Ketika sudah terbiasa, kita kalau tidak pakai baju masuk angin gitu. Nah, sama sebenarnya, ini kita perlu beradaptasi dan butuh waktu memang. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan agar prokes dilakukan dengan senang hati, penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Nah, saya rasa ini yang paling penting supaya apa? Supaya orang itu tidak melakukan sesuatu itu dengan terpaksa dan kalau tidak ada orang menjadi abai begitu. Hanya karena penilaian misalnya begitu. Nah, sehingga kita harusnya melakukan segala sesuatunya pencegahan atas dasar senang hati, penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan karena ingin saling menjaga satu sama lain. Saat ini penularan COVID-19 sudah mengancam unit terkecil, artinya sudah banyak klaster keluarga, perkantoran, pertemanan. Mungkin karena sudah merasa biasa dengan temannya, sudah biasa bertemu dengan sahabat, sehingga ketika ketemu, udahlah kan kita sudah dekat, jadi tidak usah pakai masker, seperti itu. Atau ketika kita, salah satu anggota keluarga bekerja di luar, sementara ketika bekerja di luar, tidak taat protokol, kemudian pulang membawa virus, akhirnya menulari anggota keluarga yang lain. Nah, seperti inilah yang harus kita betul-betul hindari. Kita menjaga satu sama lain, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita. Nah, masyarakat kita sudah
terbiasa melakukan 3M dan di mana-mana poster spanduk ada gitu. Tapi kita mungkin jarang atau lupa bahwa sebelum 3M kita berdoa dulu begitu. Berdoa artinya mohon perlindungan karena kita sebagai manusia mengikhtiarkan segala sesuatunya, memohon perlindungan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Mudah-mudahan selalu Allah jaga, selalu Tuhan jaga. Nah, dengan berdoa kita menjadi lebih tenang, mengikhlaskan segala ikhtiar kita. Baru ditambah dengan taat protokol kesehatan, ditambah lagi dengan rasa peduli terhadap sesama. Dengan adanya rasa peduli terhadap sesama, kita akan merasa bahwa ketika saya melepas masker, saya punya tanggung jawab terhadap orang lain, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, harapannya tidak ada transmisi lagi, sehingga masyarakat kita menjadi sehat. Ini adalah sebuah harapan yang mudah-mudahan kita mulai melakukannya perlahan-lahan. Nah, ini saya rasa di Muhammadiyah sudah sering ya disampaikan bahwa kenapa harus berdoa, karena cukup Allah sebagai pelindung kita, dan di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan hal tersebut gitu. Sehingga kita tidak ragu lagi untuk berdoa dulu, melakukan protokol, kemudian menanamkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, perilaku kunci upaya pencegahan penularan ini sebenarnya ada 3M tadi. Nah, mengapa 3 perilaku tersebut ini yang harus tadi ditanamkan kepada masyarakat, bahwa pakai masker untuk menutup hidung dan mulut. Jadi tidak hanya sekedar memakai masker tapi taruhnya di dagu atau mungkin di kepala gitu. Nah, ini yang harus kita tahu betul esensinya untuk melindungi apa, sehingga kita melakukannya juga dengan benar. Kemudian cuci tangan pakai sabun, membersihkan tangan dari virus, menjaga jarak supaya droplet tadi tidak saling menulari, seperti itu. Nah, ini adalah hal yang sudah biasa dan sering kita lihat bersama di mana-mana. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung hingga ke dagu. Nah, inilah yang kita harapkan kita bisa menggunakan dengan benar, seperti itu. Pastikan bagian masker yang berwarna ada di sebelah depan, kemudian kalau ini menggunakan masker bedah ya, kemudian bagian di sini ditekan, dan usahakan untuk tidak selalu menyentuh bagian depan masker, tetapi kita menyentuh di bagian talinya, seperti itu. Dan setelah menyentuh itu diusahakan untuk selalu cuci tangan, karena ini bisa terkontaminasi tangan kita. Ketika kita sudah pakai penutup, ternyata kita pegang-pegang masker kita di tengah sini, nah kemudian kita lupa cuci tangan. Nah, ini kan sudah untuk menyaring droplet tadi. Jadi melakukannya dengan benar. Nah, ini yang perlu betul-betul ditanamkan kepada masyarakat kita, bahkan di keluarga kita sekalipun gitu. Ada tamu datang, ada anggota keluarga yang dari jauh datang, itu pun harus kita ingatkan, jangan sungkan, karena ini demi kebaikan bersama. Biasanya apalagi orang Jawa merasa sungkan begitu. Nah, ini yang harus kita memulai untuk melakukan itu, jangan sungkan, karena ini demi kebaikan, atas dasar rasa kasih sayang sebenarnya. Nah, ini jangan tanya, kalau kita pakai masker, apa yang negara berikan untuk kita. Tapi dengan kita pakai masker, kita sudah memberi apa untuk negara kita gitu. Jadi jangan selalu berpikir bahwa saya harus diberi oleh negara, oleh pemerintah, tetapi apa yang sudah bisa kita berikan untuk pemerintah untuk menjaga masyarakat kita. Dengan pakai masker saja kita sudah berkontribusi, kita sudah membantu negara. Nah, ini yang juga harus kita tanamkan kepada masyarakat. Ini hanya jokes saja, bahwa kita harus mensyukuri kita punya tangan 2. Bayangkan kalau kaki 1000, dia harus cuci tangan 1000 kakinya ya, jadi lama sekali. Jadi janganlah mengeluh, kita mungkin aduh repot harus cuci tangan dan seterusnya. Tambahkan rasa syukur dalam hidup kita, dalam diri kita,
dengan bersyukur semua itu menjadi enteng, jadi mudah, dan itu menjadi sebuah nilai ibadah. Itu. Kemudian ini juga ada video singkat terkait bagaimana kenapa kita harus mencuci tangan. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita makan bersama anggota keluarga yang lain atau dengan teman ini ya, dengan teman, droplet ada di mana-mana, padahal ketika kita makan sambil bicara, nah kita tuh dikembalikan kepada tuntunan Rasulullah bahwa saat makan jangan sambil bicara. Nah, ini di video ini digambarkan bagaimana orang yang OTG begitu kira-kira memegang benda-benda, dari membuka pintu, memegang telepon. Satu jam kemudian dilihat, ternyata virusnya ada di mana-mana, cuma kan tidak terlihat. Kalau kita tidak sadari hal itu kan kita merasa biasa saja. Begitu kita lihat ternyata itu ada di mana-mana. Itulah kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan tangan kita, karena kita tidak tahu benda-benda yang kita sentuh itu apakah sudah disentuh oleh orang-orang yang karier. Nah, ini digambarkan juga ada di mulut kita. Seperti itu. Kira-kira mungkin mengedukasi masyarakat dengan cara seperti itu akan lebih mudah untuk dipahami sehingga bisa mengurangi kejenuhan ketika menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan, karena mereka tahu betul apa yang mereka lakukan gitu. Saya harus begini karena apa? Nah, itu. Kemudian membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer jika memang kita tidak bisa mendapatkan air mengalir dan sabun. Nah, ini juga harus kita tanamkan, tidak asal ipik-ipik cuci tangan gitu, sehingga mungkin sudah melakukan tapi kok tidak manfaat jadinya. Nah, ini juga harus kita tanamkan. Menanamkan itu juga harus yang juga benar. Pakai masker tadi juga harus benar, mencuci tangannya pun harus benar. Ini juga ada videonya. Ini bisa kita ajarkan juga pada anak-anak kita untuk mengedukasi bahwa kenapa sih kita harus cuci tangan dengan sabun seperti itu. Nah, di sini diilustrasikan kalau lada itu adalah kuman, kalau lada adalah kuman. Kemudian ada air, ada sabun, ketika kita celupkan tangan kita, maka tangan kita menjadi terkontaminasi. Begitu kita celupkan tangan kita, jari kita ke sabun, kita celupkan lagi ke dalam air. Nah, sudah menjadi bersih. Nah, ini sebenarnya hanya ilustrasi supaya orang tuh lebih mudah memahami. Apalagi ketika kita mengedukasi anak-anak kita, sehingga mereka itu lebih mudah. Oh, ternyata begini. Kenapa saya harus cuci tangan pakai sabun dan seterusnya. Oke. Kemudian kenapa kita harus melakukan cuci tangannya dengan 6 langkah, dengan 20 detik, 60 detik. Nah, ini digambarkan bahwa ketika kita cuci tangan, nah, yang biru ini kita anggap sabun. Ketika kita cuci tangan hanya ipik-ipik dalam bahasa ininya mungkin hanya sekedarnya, maka tidak akan membersihkan kuman-kuman yang ada di tangan kita. Sehingga kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah tadi, harapannya semua bagian di tangan kita ini bersih oleh sabun seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar 6 langkah cuci tangan, tetapi tanpa memahamkan masyarakat terkait dengan esensinya. Nah, harapannya dengan mengedukasi dengan benar juga menanamkan apa esensinya, itu menjadikan mereka lebih, oh iya saya harus melakukan ini. Nah, ini yang dilakukan kenapa harus 6 langkah.
Dan waktunya tentu lama, tidak seperti kalau kita cuci tangan tidak 6 langkah, nah, seperti itu. Kemudian kenapa kita harus menjaga jarak dengan orang lain, baik physical distancing maupun juga social distancingnya. Nah ini juga harus kita edukasikan. Ini digambarkan juga dalam sebuah video. The new coronavirus, too small to see, spread quickly from person to person. Nah, kenapa COVID-19 ini menjadi sebuah pandemi? Karena satu orang pun bisa menularkan ke banyak orang ketika dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Berbicara tidak menggunakan masker, dropletnya jatuh kemana-mana, kemudian yang terkontaminasi tadi diambil oleh entah berapa banyak orang lagi yang mengakses, dia berbicara dan bertemu dengan berapa banyak orang, dia menularkan lagi, orang yang tadi memegang benda terkontaminasi menularkan lagi ke orang lain, sehingga akan menjadi sebuah rentetan yang panjang. Nah inilah kenapa pada akhirnya pandemi ini terjadi. Gitu. Nah, kita tidak boleh bersentuhan dulu. Nah, ini. Dari satu orang bisa menjadi sekian ratus ribu, bahkan sudah banyak sekali saat ini kasusnya di dunia. Itu. And even die. Coronavirus spreads when people are close together. Maka kita memang harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan, tadi menggunakan masker, termasuk juga menjaga jarak di antara kita. Ya. Ya, jangan menyentuh mulut, hidung, dan mata, mencuci tangan dengan sabun. Nah, sehingga dengan ilustrasi seperti ini, orang itu akan lebih mudah menjalankannya, mengetahui kenapa saya harus melakukan hal tersebut. Oke. Kemudian yang terakhir ditambah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita sudah berikhtiar yang 3M tadi, ditambah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan rajin aktivitas fisik, tetap mengkonsumsi buah dan sayur, mengecek kesehatan secara rutin, mengelola stres. Nah, ini yang juga sangat penting. Kita mengelola stres. Jadi kita menghadapi pandemi ini bukan untuk menjadi sebuah keluhan, tapi harusnya kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak untuk bermuasabah diri, bahwa mungkin dulu ketika sibuk ingin di rumah, saat ini sudah dikabulkan di rumah, kenapa masih mengeluh gitu. Nah, sehingga kita harusnya bisa lebih banyak melakukan hal-hal yang lebih positif dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada keluarga. Nah, ini mungkin dengan menanamkan makna rahmatan lil alamin. Ini saya ambil dari Suara Muhammadiyah. Jadi Islam sebenarnya adalah agama yang sangat istimewa, selalu menanamkan rasa penuh tanggung jawab, memberikan dan menawarkan aneka macam solusi atas berbagai macam persoalan. Sebenarnya sudah ada solusinya. Persoalan apapun yang ada di dunia ini sudah ada solusinya. Sesungguhnya tiap-tiap manusia itu bergantung dengan apa yang dia usahakan. Artinya tergantung kita mau berusaha atau tidak. Tuh. Kemudian Islam itu memberi rasa aman dan menjaga keamanan harta, jiwa, dan martabat orang lain. Maka kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk alam juga harus menjaga satu sama lain dengan menerapkan protokol kesehatan tadi. Jadi makna rahmatan lil alamin ini juga kita tanamkan terkait dengan pandemi ini. Kemudian agama Islam itu berorientasi pada memberi. Jadi apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sebagai bentuk aksi-aksi positif amal soleh kita kepada alam semesta. Kemudian agama kita adalah non-transaksional dalam relasi kebaikan sesama manusia. Artinya
apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, selalulah lakukan dengan keikhlasan, berdasarkan cinta kita kepada sesama, berdasarkan cinta kita kepada semesta, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita itu tidak sedang memberat-beratkan melakukan protokol kesehatan, tapi kita sedang sedang beribadah begitu, ibadah. Kemudian Islam itu menganjurkan adanya akumulasi kebajikan. Jadi selalu berbuat baik, menjaga orang lain, menjaga diri kita itu juga bagian dari kebaikan. Kemudian selain makna rahmatan lil alamin tadi, juga kita menanamkan makna amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga itu juga tertanam dalam diri kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar yang di bidang kedua adalah terkait dengan masyarakat, sifatnya kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Jadi apapun yang kita kerjakan hanyalah mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya keikhlasan, kerelaan tersebut membuat kita mudah untuk menjalaninya, dan itu adalah sebuah nilai ibadah. Itu tentu dengan tadi tanpa mengurangi esensi-esensi dari protokol kesehatan. Lalu bagaimana hasil kajian kepatuhan perilaku prokes di DIY? Nah ini kebetulan Dinas Kesehatan DIY juga sudah melakukan kajian yang ini sudah terpublish. Sebenarnya kalau saya lihat ini ada beberapa periode seperti ini, tapi yang sudah dipublish yang periode 1. Kajian yang dilakukan adalah terkait dengan perilaku dengan konteks pencegahan penularan COVID-19 ini terkait dengan perilaku protokol kesehatan. Jadi harapannya itu bisa meminimalisir penularan COVID-19. Tujuan dari telesurvei tersebut yang dilakukan oleh Dinkes DIY adalah untuk melihat, salah satunya melihat gambaran perkembangan periode kepatuhan dari perilaku protokol kesehatan, mengevaluasi efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap pengendalian risiko penularan di komunitas. Kemudian ada banyak sebenarnya, termasuk juga kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah ini telesurvei ini sudah dilakukan oleh Dinkes DIY. Konsepnya adalah perilaku dengan konteks pencegahan penularan COVID-19. Tadi tujuannya sudah, kemudian hasilnya. Ini sebagian hasil yang ada di sana adalah kepatuhan menggunakan masker itu sudah 93,03%. Kemudian cuci tangan sudah 80,44%. Tapi jaga jarak itu masih di bawah 70%, 66,33%. Artinya mungkin jaga jarak ini yang paling sulit untuk dilakukan. Kemudian terkait dengan pemahaman apakah masker itu wajib digunakan oleh semua orang, ini hampir sudah mendekati 100% untuk menjawab semua diwajibkan menggunakan masker. Artinya masyarakat kita sebenarnya sudah tahu bahwa masker itu wajib dipakai oleh siapapun gitu. Kemudian bagaimana penilaian terhadap penggunaan masker saat ini? Nah ini tadi penggunaan maskernya sudah di atas 90%, tapi ternyata 56,36% sebagian telah memakai tapi belum menggunakan dengan benar. Nah ini yang mungkin masih menjadi potensi-potensi juga terhadap penularan. Maka tadi harapannya kita menanamkan betul esensi dari protokol kesehatan dan bagaimana caranya yang benar. Tidak sekedar cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tetapi yang benar itu seperti apa. Itu bisa kita tambahkan untuk supaya mereka tahu. Kemudian ini berdasarkan kabupaten kota. Jadi ini kalau ini berdasarkan kabupaten kota ini sebagian telah memakai tapi belum menggunakan dengan benar. Nah ini lebih dari 90%. Kemudian simpulan dari hasil telesurvei di Dinkes DIY tersebut bahwa pemahaman masyarakat akan protokol kesehatan di DIY sudah cukup baik.
sudah cukup baik. Pemakaian masker telah dipahami dengan baik, jadi pakai masker itu penting, mereka tahu persis itu. Tetapi konsistensi dalam perilaku belum sepenuhnya masuk dalam kategori baik, karena tadi ada pemakaian dengan penggunaan yang benar itu masih rendah gitu. Jadi optimalisasi terhadap pencegahan penularan itu juga mungkin masih belum optimal. Kemudian mencuci tangan dengan sabun telah dilaksanakan lebih dari 80%. Jarak saat berkomunikasi di luar rumah tadi masih kurang dari 70%, jadi 66%. Perilaku kepatuhan masyarakat di DIY belum sepenuhnya baik. Masyarakat di DIY yang telah mematuhi ketentuan menjalankan protokol kesehatan baru mencapai 65%. Kemudian risiko penularan atas ketidakpatuhan di DIY masih cukup tinggi dan perlu diupayakan perbaikan khususnya terkait dengan pemakaian masker dan jaga jarak. Ini adalah hasil telesurvei yang sudah terpublish sehingga saya memang mengambil sumbernya dari sana. Kemudian apa sih sebenarnya yang dapat mempengaruhi pembelajaran orang dewasa dalam hal perubahan perilaku? Dalam hal ini adalah protokol kesehatan. Jadi pendidikan ini kan bisa formal dan non formal. Artinya kita mengedukasi masyarakat ini tentu adalah non formal. Proses memfasilitasi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam mencapai perubahan pengetahuannya. Ketika pengetahuannya sudah berubah, sikap dan keterampilannya juga berubah sehingga bisa memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, orang dewasa ini berbeda dengan anak-anak, sehingga orang dewasa ini adalah individu yang dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak proses, kemudian dia menjadi matang. Nah, kemudian dia mengalami kesiapan untuk belajar, ditentukan oleh bukan hanya karena kebutuhan pengetahuan saja. Jadi kalau mungkin beda dengan anak-anak karena kebutuhannya pengetahuan. Tapi kalau orang dewasa bukan hanya pengetahuan saja, tetapi juga orientasi pada tugas, tanggung jawabnya, pekerjaannya, dan kebutuhan tertentu. Sehingga ketika menyampaikan, materi dan cara penyampaiannya pun juga harus berbeda. Ini adalah siklus dari pembelajaran, bahwa mulai dari mengalaminya dulu, kemudian mengungkapkannya, mengolah, menyimpulkan, baru akan menerapkan. Itulah orang dewasa. Sebenarnya kita semua sudah tahu bahwa harus melakukan 3M, 3M, 3M. Nah, tapi ada proses tersebut yang harus dijalani oleh orang dewasa ketika belajar. Sumber terkaya untuk belajar adalah pengalaman yang perlu ditata kembali. Jangan sampai orang mau melakukan protokol kesehatan setelah ada misalnya anggota keluarganya yang mengalami COVID-19 gitu. Jadi bagaimana proses ini jangan sampai harus ada dulu yang sakit baru dia percaya, baru dia melakukan gitu. Belajar adalah proses emosional dan intelektual karena menggunakan perasaan dan pikiran. Jadi tidak hanya pikiran saja tetapi juga ada rasa di dalamnya. Kemudian belajar adalah hasil kerja antar manusia, saling memberi. Belajar juga proses evolusi tadi. Tidak dapat dipaksakan secara sekaligus, itu akan berjalan secara bertahap. Dulu dari tidak pakai masker, kemudian wajib pakai masker, itu sudah jadi lebih baik. Lalu apalagi yang harus kita tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Sikap kita sebagai edukator atau fasilitator dalam mensosialisasikan atau KIE terhadap orang-orang dewasa, hendaknya kita juga harus menumbuhkan rasa empati. Jadi kalau ada empati dari kita yang mau melakukan, nanti juga harapannya jadi senang. Ada kewajaran, jujur, respek, positif, komitmen, ada peran serta, dan mengakui sekecil apapun usaha yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu juga menjadikan orang tuh merasa bahwa oh ya, saya akan melakukan ini perlahan-lahan. Jangan kita merasa puas kalau kita sudah menyampaikan apa yang kita mengerti, tetapi kita tidak mau mengerti apa yang kita edukasikan itu, apakah orang yang sudah kita edukasi mereka sudah belajar atau belum gitu. Sehingga bawalah dunia orang yang ingin kita ajak itu ke dunia kita. Orang yang
tidak percaya akan COVID, ya harus kita ajak untuk mereka benar-benar berada di dunia kita, sehingga ketika mereka melakukannya, melakukan 3M, melakukan protokol kesehatan, ya mereka itu sadar bahwa ini penting untuk dilakukan. Gaya belajarnya orang dewasa memerlukan kondisi yang bebas, tidak suka hafalan, mengutamakan pemecahan masalah. Jadi saya harus gini tuh kenapa sih gitu. Hal yang praktis bukan teoritis. Nah, itu baru solutif, bukan butejo ya. Kemudian tahapan proses belajarnya dimulai dari kesadaran, kemudian pengetahuan, pemahaman, keterampilan, penerapan keterampilan baru menjadi sebuah sikap yang itu bisa kita lihat. Kita sebagai fasilitator atau edukator masyarakat, hindari menggurui, meskipun mungkin kita jauh lebih tahu dibandingkan mereka, tetapi hindari menggurui dalam tanda petik. Hindari memaksakan kehendak, tetapi mengajak. Kemudian jangan memaksakan hanya saya yang tahu, Anda itu tidak tahu gitu. Jadi jangan seperti itu. Kemudian hindari menyalahkan di hadapan orang lain. Menegur itu dianjurkan, tetapi menegur dengan cara yang baik. Memiliki sifat penyabar, ramah, memang harus sabar sekali. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa sih susahnya pakai masker gitu ya. Ternyata ya susah mereka gitu. Jadi kita harus sabar gitu. Sabar dan tetap ramah gitu. Mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan humor tapi juga sopan, memiliki sifat fleksibel dan terbuka. Nah, ini melibatkan peran serta orang yang dianggap berpengaruh. Biasanya ketika seseorang atau sebuah komunitas punya orang-orang yang dianggap berpengaruh, yang selalu didengar, ini bisa menjadi media untuk kita melakukan edukasi. Ini adalah gambaran contoh bagaimana cara kita menegur pelanggar protokol kesehatan. Jadi dengan tidak mengeluarkan suara, tetapi dengan dari hal yang paling kecil memberikan isyarat gitu, memberikan isyarat jaga jarak misalnya gitu dengan tangan kita begini gitu. Kemudian menggunakan masker yang benar, nah itu kita memegang tali masker gitu. Kemudian cuci tangan, kita bisa menggerakkan tangan kita. Kemudian katakan dengan fakta dan yang sebenarnya dengan sopan. Jadi saya yakin mereka itu sebenarnya sudah tahu. Kita perlu mengingatkan. Jadi mengingatkan, maaf ini sedang pandemi dan seterusnya, tapi dengan cara yang baik, yang santun. Jadi menegur dengan sopan, kemudian ucapkan terima kasih karena mereka sudah mau melakukan. Ya begitulah kesabaran yang harus kita kita bangun dalam diri kita. Memang merubah sikap itu tidak mudah. Kemudian jika di tempat umum bisa disampaikan kepada pimpinannya dengan cara yang baik. Nanti pimpinannya akan menegur dengan cara yang baik juga. Nah, ini tidak pakai masker, tegur saja. Tapi prinsipnya harus menegur dengan cara yang baik. Jangan malah membuat orang merasa tersinggung sehingga dia semakin tidak ingin menggunakan masker. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Ada faktor organisasi, faktor lingkungan, hak asasi manusianya gitu. Apa orang dewasa itu merasa punya hak, saya punya kebebasan gitu untuk memilih. Itu. Kemudian apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya paham. Jadi ketika kita mengerjakan, ya kerjakan karena kita paham. Maka tadi ketika mengedukasi, pahamkan esensi dari yang kita edukasikan ke masyarakat. Ini sebuah tantangan dan peluang. Jadi kalau sekedar memberikan intervensi untuk perubahan pengetahuan atau menambah pengetahuan dan keterampilan itu relatif lebih mudah dibandingkan kita harus mengubah sikap, perilaku, karakter yang sudah terbentuk sekian lamanya. Peranan pengalaman ini menjadi sangat penting. Yang tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa perjalanan hidup seseorang itu sudah membuat orang itu punya
pengalaman banyak gitu, pengalaman banyak. Mereka bertumbuh, berkembang, mengalami pengalaman sebagai sumber belajarnya. Kemudian dari situ mungkin dengan adanya diskusi kelompok, focus group discussion itu menjadi salah satu solusi juga. Proses belajarnya manusia berlangsung terus-menerus hingga menghembuskan nafas terakhir kita. Jadi kita pun yang mungkin sudah merasa tahu, kita pun masih dalam proses untuk selalu belajar. Ketika kita melakukan sendiri, hanya sedikit yang bisa kita berikan dan kita lakukan. Tetapi ketika kita melakukan bersama-sama, maka akan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan dan kita hasilkan. Nah, jangan sampai kita harus menerapkan yang seperti ini ya. Naik pesawat mau pakai masker atau tidak, kalau pakai masker di dalam, kalau tidak mau pakai masker silahkan naik di sayap pesawat gitu ya. Ya ini, jadi practice make perfect. Kalau kita sudah terbiasa melakukan, sebenarnya itu akan menjadi semakin baik dan kita akan terbiasa menjadi habit gitu. Ya, setiap individu dapat mengambil peran penting dalam pencegahan penularan COVID. Ini digambarkan kalau sakit ya wis gak usah belanja sih lah gitu ya, tidak usah belanja dulu, kalau tahu sakit ya wis di rumah dulu saja. Tuh, mari saling menjaga dan peduli, jangan sungkan mengingatkan, tapi juga jangan marah kalau diingatkan, karena semua itu adalah tanda cinta, tanda sayang. Stop penularan COVID-19 karena virus tidak bisa bergerak sendiri. Manusialah yang membawa virus itu bergerak, sehingga stoplah pergerakan virus ini. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika waktunya berlebihan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Romayanti, ulasan yang sangat komprehensif, sangat memberikan kita pengetahuan dan pemahaman terkait dengan usaha-usaha promotif dalam pencegahan COVID-19. Nah, berikutnya sebelum ke para Bapak Ibu sekalian peserta, kami mohonkan Ketua LHKP PDM Kota Jakarta untuk memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan oleh tiga narasumber kita. Monggo, Ketua LHKP Kota Jakarta, kami persilakan. Pak Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlil fala hadiyalah. Terima kasih sekali kepada semua peserta Zoom pada malam ini, wabil khusus kepada Pak Heru Purwadi sebagai Wakil Wali Kota sekaligus sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID atau Penanggulangan COVID-19 di Kota Yogyakarta ini. Juga kepada Bapak Sigit Harjo Yudanto selaku Ketua MC3 Kota Yogyakarta yang selama ini terutama banyak berkiprah untuk penanggulangan COVID, khususnya di lingkungan perserikatan, karena perserikatan di Kota Jogja ini juga merupakan bagian besar dari masyarakat kita, karena juga memiliki banyak lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian juga tak lupa kepada Ibu Romayanti yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kita, banyak memberikan pencerahan supaya kita menjadi orang-orang yang tidak ketularan untuk merasa bosan atau jenuh terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga eksistensi kita sebagai manusia. Karena yang sekarang ini kan terancam eksistensi kita oleh COVID ini. Oleh karena itu, supaya kita betul-betul tidak menjadi bagian dari kebosanan itu. Apalagi ternyata tadi juga disebutkan oleh Pak Heru bahwa kebosanan itu hanya sebuah perasaan sebenarnya. Termasuk saya sendiri juga begitu ketika merasa seringkali sesak. Ternyata merasa sesak itu juga sebuah perasaan saja gitu ya. Karena tadi secara ilmiah sudah digambarkan di mana itu, di Amerika Bu ya.
Jadi bahwa yang namanya perasaan sesak itu ternyata setelah dites ya tidak ada pengaruhnya, walaupun bahkan diberi sampai 3 lapis masker gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Romayanti, dan juga tak lupa terima kasih juga kepada Rektor UAD dan segenap jajarannya, termasuk dari BIFAS juga yang kali ini diwakili Pak Ahid yang langsung memonitor acara ini juga. Sekali lagi ini kerjasama antara LHKP dan UAD dalam rangka refleksi akhir tahun kita, karena akhir tahun kita rupa-rupanya masih harus menghadapi COVID ini. Walaupun dulu mungkin orang membayangkan hanya sekitar 3 atau bahkan sampai 6 bulan gitu ya. Tapi ternyata sampai ya hampir 1 tahun, 9 bulan kira-kira kita sudah menjalani COVID ini. Oleh karena itu mudah-mudahan acara ini akan membawa semacam bekal kepada kita semua untuk lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini dengan betul-betul menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang itu akan lebih memberikan jaminan. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan Bu Roma tadi, bahwa seganas apapun COVID ini dia tidak bisa berjalan sendiri. Yang menjalankan ternyata adalah kita-kita manusia. Oleh karena itu kembali lagi tergantung kepada kita-kita semua. Saya kira itu, dan tentu saya juga ingin memohon maaf atas segala kekurangan daripada penyelenggaraan ini. Dan terakhir, nah ini yang perlu juga kita sampaikan juga, meriahnya atau suksesnya acara ini juga tidak lepas dari peran daripada Pak Budi sebagai moderator. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Samik, Ketua LHKP PDM Kota Yogyakarta. Dan semangat beliau tadi itu menginspirasi kita juga. Baik, kita berikan satu penanya kalau yang akan bertanya. Silakan angkat tangan Pak Zulbahri. Dan yang kedua Abah Rudi, Bapak Abah Rudi. Kami persilakan Pak Zulbahri dulu. Allah. Speakernya Pak dibuka dulu Pak Zulbahri, speakernya dibuka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pak Zul langsung bertanya kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota, yaitu Bapak Dr. Andes Heru Purwadi, yang kami muliakan. Pak Zul tertarik tadi dengan tadi Bapak bahwa sekarang sekolah itu tidak perlu lagi gedung yang bagus, tidak perlu lagi gedung yang luas, dengan berkembangnya teknologi informasi. Cuman saya sangat setuju itu Pak. Guru-guru kami di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta sudah mencoba menggunakan semua metode atau fasilitas yang ada di dalam IT. Misalnya kita menggunakan Google Meet, kita menggunakan WhatsApp, dan lain-lain. Nah, tetapi kami menemukan kesulitan, Pak, ketika mau memproduksi metode pembelajaran yang aplikatif untuk anak-anak dalam masa pandemi ini. Dan ke depannya, saya setuju dengan pendapatan Bapak juga, dan juga Pak Gita, bahwa ke depan kita tidak perlu lagi gedung yang megah, kita tidak perlu lagi sesuatu ruangan yang luas begitu, tapi kita cukup menggunakan teknologi yang ada, sehingga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak hanya dalam kota Yogyakarta, tapi juga bisa sampai ke Sumatera, Kalimantan, Papua, menjadi murid kita. Nah, saya punya kendala, Pak, di dalam masalah pembuatan produk itu, Pak. Artinya mengenai alatnya. Nah, apakah kami bisa disupport, Pak, untuk pengadaan alat-alat IT di sekolah kami, SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Terima kasih Pak Heru atas inspirasinya pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Nah ini nanti Pak Wawali nanti yang jawab.
Nah, yang kedua, Pak Rudi, monggo silakan. Speakernya dibuka dulu, Pak. Pak Rudi, speakernya dibuka dulu. Pak Rudi, speakernya dibuka dulu. Baik, ternyata Pak Rudi sedang ada diskusi yang lain. Baik, silakan Pak Heru untuk jawab tadi, Pak Zul. Ayo persilakan Pak Heru. Awali. Ya, masa seperti sekarang ini memang kan kita harus berpikir alternatif. Kita, yang saya katakan, kita jangan menunggu sampai kita itu betul-betul safe, aman, dan baru kemudian ada proses pembelajaran yang efektif. Kalau itu yang kita lakukan, ya kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Makanya saya tadi mengatakan dengan kondisi pandemi ini kan kita sekarang dipaksa seperti Zoom seperti ini. Kita tidak akan pernah bayangkan itu terjadi kalau kita nggak ada pandemi. Sekolah daring itu kita nggak akan pernah bisa bayangkan itu akan terjadi masa pandemi. Rapat-rapat secara nasional sekalipun, kalau kami itu seringkali diajak rapat seluruh bupati, wali kota, gubernur dengan 600 peserta yang biasanya dulu harus kumpul dalam satu gedung, sekarang cukup di kantornya masing-masing. Ya, nah, kan dia bukan pekerja tetap. Sebaiknya ya begini aja, seperti yang. Nah, saya kira ini yang sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita kemudian bisa memulai dengan adaptasi yang baru ini. Nah, sekolah itu juga sebenarnya kan mau tidak mau harus melihat itu. Makanya saya terus terang tadi ketika teman-teman SMP Muhammadiyah 10 di kantor saya sangat mengapresiasi, cuma yang belum dilakukan adalah menindaklanjuti pengalaman siswa, pengalaman guru, nah nanti pengalaman orang tua, itu kemudian dikemas menjadi metode pembelajaran. Apakah kita masih memerlukan buku-buku seperti yang saat ini ketika nanti kita harus melakukan pembelajaran daring? Belum tentu juga. Mungkin kita harus memadukan dengan konsep sekolah alam juga mungkin bisa, dan segala macam. Jadi tidak semuanya itu tergantung dari teknologi, karena sebenarnya teknologi itu sudah terselesaikan di sini semuanya. Handphone ini, Bapak itu sudah terkumpul semuanya, mau bayar bisa dari sini, mau pesen bisa dari sini, mau mengikuti kuesioner bisa dari sini. Handphone ini sudah menjadikan satu pada semua kita semuanya. Kita daring seperti ini juga tinggal membuat handphone kita dipasang ini kan selesai. Tidak terlalu banyak peralatan yang perlu kita perbaiki dan kita perbarui. Karena dari handphone saja sebenarnya sudah cukup semuanya. Hanya besok kemudian kita harus berpikir tentang handphone standar yang bisa dilakukan. Sekarang mungkin kita handphone itu kadang-kadang tidak membicarakan tentang kemampuan untuk internet dan segala macam. Kemarin mungkin ada handphone yang mengkhususkan diri pada video atau foto, tetapi internetnya lemah. Nah sekarang mau tidak mau kita harus mencari handphone yang speknya memang spek untuk internet. Video, fotonya tidak perlu menjadi sesuatu yang utama, karena sebagai alat kerja kita ini sebenarnya sekarang sudah mencukupi semuanya. Mau mencapai apapun sekarang bisa semuanya dari alat seperti ini. Nah, inilah yang sebenarnya kita tidak perlu melakukan sesuatu yang drastis, pembelian alat-alat yang banyak, karena semua sudah ada. Sekarang hampir semua siswa itu sudah punya handphone juga. Bahkan kalau kita melihat dari pulsa bantuan pulsa yang diberikan kepada siswa maupun guru dan dosen atau mahasiswa, itu semua menunjukkan siswa itu sudah punya handphone semuanya. Karena didata satu persatu nomor handphonenya untuk diberi pulsa, dan itu bisa dilakukan semuanya. Artinya apa? Siswa kita sudah punya handphone. Hanya persoalannya apakah handphonenya itu sudah memenuhi syarat untuk daring atau belum. Itu aja yang masalahnya di situ. Tetapi kalau sudah ada pulsa seperti itu, nah pemerintah Kota Yogyakarta
doakan tahun 2021 bulan Juni itu seluruh RW kita sudah menyiapkan wifi publik. Itu juga untuk membantu manakala nanti kita harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Bulan Juni, sebenarnya kita mau mempercepat. Kemarin sebenarnya kita mau mempercepat di akhir tahun ini agar cepat. Tetapi akhir tahun ini ternyata kita hanya baru mencapai sekitar 200-an lebih RW-RW yang sudah terpenuhi dengan wifi publik. Tapi yang semester depan kita akan coba sampai bulan Juni itu seluruh RW harapan kami sudah terpasang wifi publik. Tujuannya yang pertama ya untuk membantu pembelajaran jikalau kendalanya adalah pulsa. Sehingga masyarakat nanti bisa di balai-balai RW atau mungkin di beberapa tempat-tempat publik yang sudah mempunyai alat untuk diakses internetnya. Atau itu juga bisa dipakai manakala pelaku usaha itu memerlukan updating terhadap produk-produknya, updating harga-harganya, updating terhadap transaksi-transaksinya, dan terkendala oleh pulsa, maka dia bisa datang di atau dimanapun. Karena kita sediakan banyak, mungkin lebih dari RW sebenarnya ada banyak tempat-tempat yang bisa diakses. Nah, jadi peralatan yang diperlukan sebenarnya tidak perlu lagi karena peralatan sudah ada di sini semuanya. Tidak ada yang baru semuanya. Kemarin guru, dosen, mahasiswa, siswa kan ditanya satu persatu nomor teleponnya berapa. Nomor telepon itu yang akan kita kasih, kita kirimi pulsa yang kemarin oleh Kementerian Pendidikan. Artinya seluruh siswa, seluruh mahasiswa, seluruh guru, seluruh dosen itu sudah dijalankan. Nah, harapannya memang kemudian beberapa hal yang terkait dengan materi kurikulum itu yang nanti harus kita jalankan. Tapi saya berpikirnya begini. Kalaupun nanti di tahun 2021 atau 2022 itu kita sudah mampu meredakan kasusnya, apa yang kita lakukan hari ini dengan daring ini adalah pengayaan dari metode-metode cara pembelajaran kita. Kalaupun nanti kita merancang itu Februari sudah ada tatap muka meskipun masih terbatas, dengan melihat potensi yang masih ada atau enggak. Kalau masih membahayakan ya kita tidak akan jalankan pada Februari. Kemarin kita siapkan Januari, tapi kalau melihat perkembangan sekarang ini, kayaknya Januari belum bisa. Kita berharap Februari sudah mulai turun. Kalau Februari sudah turun dan kondusif, mungkin kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tetapi itu tidak menghilangkan mekanisme yang ini. Ini menjadi pengayaan kita yang baru yang bisa kita teruskan dengan cara-cara yang baru. Intensitasnya masih ada semua. Nah, makanya sekarang ini saya kira hampir semua sekolah dan semua punya saya kira itu kalau peralatan yang menyangkut peralatan yang berkaitan dengan teknologi, karena sebenarnya semua sudah punya. Ya memang persoalannya hanya standar handphonenya itu sudah standar yang sudah sesuai dengan untuk akses saya kira itu Mas Budi. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Pak Zul, saya sarankan Pak Yul silaturahim ke Pak Heru terkait dengan peralatan pembelajaran dari satuan fisikanya. Nah, nanti silaturahmi ke Pak Heru. Wes, pokoknya dijamin. Mungkin Pak Heru belum paham dengan kondisi SMA Muhammadiyah 6 di Jakarta, Pak. Silaturahim dengan Pak Heru. Iya, silaturahim ke Pak Heru. Pak Heru itu pokoknya selalu siap. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak Heru. Siap, terima kasih. Nah, baik, terima kasih karena waktu juga. Mohon closing-nya edukasi kita di malam hari ini. Mas Sigit, Ketua MCC PDM Kota, silakan closing-nya Mas Sigit. Baik, terima kasih. Jadi setelah acara ini, harapan kita ke depan benar-benar kita menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar penularan pandemi ini bisa kita cegah bersama-sama dengan sebaik mungkin. Dan tidak lupa kita selalu mengingatkan sesama teman, saudara, keluarga untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan tak lupa juga kita selalu memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan ikhlas agar
kita terhindar dari wabah corona ini, dan semoga secepat mungkin wabah ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas dengan kondisi yang normal dan kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya semua. Salam sehat, salam bugar, sehat selalu. Dan terima kasih juga pada Pak Heru, Ibu, dan LHKP, UAD sudah menyelenggarakan acara ini. Ke depan kita selalu maju bersama. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA, Wakil Wali Kota Yogyakarta sekaligus Ketua Satgas Kota Yogyakarta. Terima kasih kepada Ibu Rohmayati SKM MPH, dosen SKM UAD dan Satgas COVID UAD. Terima kasih Mas Sigit Haryo, SPC Ketua MC Kota Yogyakarta, dan terima kasih tentunya kepada Ketua LHKP PDM Kota Yogyakarta Bapak Dr. Andes Haji Abdus Sandi, dan seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti edukasi kita di malam hari ini. Jadikan kita penggerak untuk memutus rantai virus corona, dan mari terus kita berjuang agar virus corona segera berakhir di Kota Yogyakarta. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi lafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.